Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati dosen filsafat Islam, kepada beliau Ibu Tri Astuti MAG, serta para teman-temanku manajemen dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini saya akan berpresentasi tentang pemikiran filsafat Al-Kindi. Ya, kita akan memaparkan materi tentang pemikiran filsafat Al-Kindi. Saya atas nama Yuki Windiarto dan juga Muhammad Khairuddin akan menerangkan tentang pemikiran filsafat Al-Kindi. Riwayat hidup Al-Kindi. Nah, ini kita akan bahas riwayat hidup Al-Kindi. Al-Kindi lahir di Kufah, ya, pada abad 9 Masehi, yaitu sekitar tahun 801 Masehi. Beliau wafat pada tahun 873 Masehi. Tahun kelahirannya dan kematian Al-Kindi tidak diketahui secara jelas. Nah, hal ini telah biasa menimpa pada tokoh-tokoh besar bertaraf dunia, karena di masa itu belum ada akte, dan ketika ada kelahiran seseorang itu dianggap biasa saja. Tapi setelah orang tersebut menjadi terkenal, barulah para sejarawan mencatat tentang riwayat hidup dari orang-orang besar seperti Al-Kindi ini. Nah, orang tua Al-Kindi adalah seorang tokoh besar di masanya, menjabat sebagai gubernur, ya, pada masa pemerintahan Al-Mahdi pada tahun 775 Masehi sampai 758 Masehi, dan Harun Ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 Masehi dari Bani Abbas. Akan tetapi beberapa tahun setelah kelahiran Al-Kindi, ayahnya meninggal dunia, ya. Dengan demikian Al-Kindi pun dibesarkan dalam keadaan yatim. Al-Kindi adalah keturunan dari suku Kindah dari suku Yaman. Al-Kindi dari suku Yaman, yaitu di bagian Arab Selatan yang sejak dulu menempati daerah selatan di dalam Jazirah Arab. Kakeknya atau keturunannya yang pertama kali memeluk Islam adalah Al-Ashid bin Qais, yaitu seorang yang memimpin utusan kabilah menghadap Rasulullah SAW. Ash'ad termasuk salah satu seorang sahabat Nabi yang paling pertama datang di kota Kufah. Ia pun termasuk di antara para sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi bersama Sa'ad Abi Waqqas. Ia turut berkecimpung dalam peperangan melawan Persia di Irak. Tidak ada kepastian tentang tanggal kelahiran, kematian, dan siapa ulama yang pernah menjadi guru Al-Kindi, kecuali kepastian bahwa ia dilahirkan di Kufah sekitar tahun 801 Masehi dari pasangan keluarga yang kaya dan terhormat. Nama lengkap Al-Kindi adalah Abu Yusuf Yakub ibni Ishaq bin Sahabah ibni Imran ibni Muhammad ibni Al-As ibni Qais ibni Al-Kindi. Nah, lebih populer di kampus-kampus dan seminar filsafat dengan sebutan Al-Kindi. Dinisbatkan kepada Kindah, yaitu suatu kabilah terkemuka pra-Islam yang merupakan cabang Bani Kahlan yang menetap di Yaman. Pendidikan Al-Kindi dimulai dari lingkungan keluarga yang pertama diberikan kepadanya, yaitu membaca Al-Quran, menulis dan berhitung pada masa kecilnya. Nah, Al-Kindi sempat merasakan masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid
yang terkenal sangat memperhatikan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan bagi kaum muslim. Ia banyak mempelajari sastra agama dan menerjemahkan beberapa buku-buku Yunani dalam bahasa Syria kuno ke dalam bahasa Arab. Nah, Al-Kindi telah lahir di tengah situasi perkembangan pengetahuan dalam Islam yang mendapatkan pengaruh dari pemikiran Yunani. Saat itu intelektualisme Islam berkembang dalam dua jalan. Yang pertama, jalan ortodoksi, jalan yang ditempuh oleh umat Islam yang berusaha mengembangkan jenis ilmu-ilmu pengetahuan seperti fisiologi, sejarah, dan jurisprudensi. Yang kedua, jalan ortodoks. Ortodoks yaitu jalan yang dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani serta Persia yang berusaha mengembangkan berbagai disiplin ilmu filsafat, matematik, astronomi, astrologi, ilmu-ilmu fisika, dan geografi. Al-Kindi pun mencoba menempuh di jalan yang kedua. Nah, Al-Kindi itu mendapatkan julukan yaitu Bapak Filsafat Islam dan kontribusinya. Nah, adapun Al-Kindi mempunyai unsur pemikiran. Al-Kindi kenapa disebut dengan Bapak Filsafat? Itu yang pertama, aliran Pitagoras tentang matematika sebagai jalan filsafat. Yang kedua, pikiran-pikiran Aristoteles dalam soal-soal fisika dan metafisik, meskipun Al-Kindi tidak sependapat dengan Aristoteles tentang kodimnya alam. Tiga, pemikiran-pemikiran Plato dan soal kejiwaan. Yang keempat, pikiran-pikiran Plato dan Aristoteles bersama dalam soal etika. Yang kelima, wahyu dan imron ajaran agama dalam soal-soal yang berhubungan dengan hubungan Tuhannya serta sifatnya. Yang keenam, ada pikiran-pikiran aliran Mu'tazilah dalam penghargaan kekuatan akal dan mewakilkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, ada filsafat ketuhanan. Yang pertama yaitu pengetahuan ilahi. Yang kedua, pengetahuan manusiawi. Yang pertama itu apa itu pengetahuan ilahi? Sebagaimana tercantum dalam Al-Quranul Karim, yaitu pengetahuan langsung yang diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW kepada Tuhannya. Dan dasar pengetahuan ini adalah keyakinan. Yang kedua, tentang pengetahuan manusiawi. Pengetahuan manusiawi yaitu suatu human atau sains atau falsafat, dasarnya adalah pemikiran. Jadi kalau pengetahuan manusiawi itu lewatnya pikiran, ya. Sebagaimana Al-Kindi mengemukakan 3 jalan untuk membuktikan adanya Tuhan, yaitu yang pertama, tidak mungkin ada benda yang ada dengan sendirinya. Jadi wajib ada yang menciptakan dan ada yang meniadakan. Dan pencipta itulah yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, dalam alam tidak mungkin ada keragaman atau keseragaman tanpa keragaman. Tergabungnya keragaman dan keseragaman bersama-sama bukanlah karena kebetulan tetapi karena suatu sebab. Sebab pertama itulah yang menyebabkan adanya alam semesta ini, yaitu Allah sebagai Tuhannya. Yang ketiga, kerapian alam tak mungkin terjadi tanpa ada yang merapikan atau mengaturnya. Yang merapikan atau yang mengatur alam nyata itulah Tuhan. Di samping itu, adanya Tuhan dibuktikan dengan 3 dalil. Yang pertama, baharunya alam menurut Al-Kindi dapat diketahui dalam 3 argumen, yakni gerak, zaman, waktu, dan benda. Nah, itu. Ketiga, kerapian alam menurut Al-Kindi bahwa alam empiris itu tidak mungkin teratur dan terkendali begitu saja tanpa ada yang mengatur dan mengendalikan. Pengatur dan pengendalinya tentu ada berada di luar alam dan tidak sama dengan alam. Zat itu
tidak terlihat tetapi dapat diketahui dengan melihat tanda-tanda atau fenomena yang terdapat di alam ini. Zat itulah yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ada filsafat jiwa. Masalah jiwa merupakan agenda yang penting dalam Islam karena jiwa merupakan unsur utama manusia. Bahkan ada yang mengatakan sebagai intisari manusia. Kaum filosof muslim memakai kata jiwa atau an-nafs pada apa yang diistilahkan dalam Al-Quran dengan istilah ar-ruh yang merupakan suatu wujud yang sederhana. Dan zatnya terpancar dari sang pencipta persis bagaimana sinar terpancar dalam matahari, yaitu ruh bersifat spiritual, ketuhanan, terpisah dan berbeda dari tubuh. Pemikiran Al-Kindi tentang jiwa tidak terlepas dari pemikiran Aristoteles. Merupakan Al-Kindi, jiwa itu tidak tersusun tetapi mempunyai arti yang penting, sempurna dan mulia. Substansi roh berasal dari substansi Tuhan. Hubungan roh dengan Tuhan sama dengan hubungan cahaya dengan matahari. Selain itu, jiwa yang bersifat spiritual, ilahiyah, terpisah dan berbeda dari badan. Sebagai bukti ini, Al-Kindi mengemukakan bahwa kenyataan jiwa menentang keinginan nafsu yang berorientasi bagi kepentingan badan. Jiwa merupakan entitas tunggal yang substansinya sama dengan substansi pencipta sendiri karena ia sesungguhnya adalah limpahan dari substansi Tuhan. Artinya substansi ruh berasal dari substansi Tuhan. Hubungan ruh dengan Tuhan sama dengan hubungan cahaya dengan matahari. Sebagai ia bergabung dengan tubuh, sesungguhnya ia terpisah dan independen dari tubuh. Tubuh adalah rintangan bagi jiwa, sehingga ketika jiwa meninggalkan tempat tinggalnya sementara tubuh, ia akan bersatu kembali dengan dunia intelek dan bersatu dengannya. Jiwa sendiri menurut Al-Kindi sebagaimana mestinya dikutip dari Harun Nasution mempunyai 3 daya. Pertama, daya bernafsu. Kedua, daya pemarah. Ketiga, daya berpikir. Daya berpikir disebut dengan akal. Al-Kindi menyatakan bahwa daya bernafsu pada manusia sama dengan babi, daya marah sama dengan anjing, dan daya pikir sama dengan malaikat. Jadi orang yang dikuasai oleh jiwa bernafsu dengan tujuan hidup seperti yang dimiliki oleh babi, siapa yang dikuasai oleh nafsu marah maka bersifat seperti anjing. Dan sebagaimana siapa yang dikuasai oleh jiwa berakal maka ia akan mengetahui hakikat-hakikat yang menjadi manusia utama, hampir menyerupai sifat Allah, seperti bijaksana, adil, pemurah, mengutamakan kebenaran dan keindahan. Kesimpulannya, berdasarkan untaian pada bagian pembahasan disimpulkan bahwa pertama, Al-Kindi adalah filosof pertama dalam Islam dan pertama dari bangsa Arab. Kedua, menurut Al-Kindi bukti adanya Tuhan lewat dalil baharunnya alam, keanekaragaman dalam wujud dan kerapian alam. Ketiga, filsafat jiwanya. Al-Kindi menyatakan bahwa jiwa adalah jauhar basih, tunggal, tidak tersusun, tidak panjang dan tidak lebar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.